Renungan diambil dari buku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 87, Ancaman dan Keterbukaan. Pada masanya, Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang adikuasa, amat berpengaruh terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia. Kebijakan ekonominya turut menentukan keadaan ekonomi kita. Misalnya, pada tahun 1988, Amerika Serikat pernah akan menutup pasar luar negerinya. Negeri adidaya itu ingin memperjuangkan ekonominya sendiri, melindungi produsennya, dan menurunkan defisit perdagangannya. Indonesia pada saat itu merasa takut karena AS, Amerika Serikat, adalah pasar potensial negeri kita. Dan pada saat itu pula kita sedang gencar-gencarnya menggalakkan ekspor ke sana. Namun rupanya Amerika Serikat sangat memahami ketakutan kita. Pada awal tahun 1989, Wakil Presiden AS saat itu, Kuala, datang ke Indonesia. Ia berkata, "Tujuan kami datang ke Indonesia adalah untuk membuka pasar dan bukan menutupnya." Spontan, 650 orang yang hadir dalam pertemuan itu bertepuk tangan meriah, sangat gembira, dan mengapresiasi ucapannya itu. Begitulah nasib pihak yang lemah di mata pihak yang kuat atau yang berpengaruh. Ada rasa ketergantungan, takut, dan terancam. Cara untuk menghilangkan rasa takut itu adalah dengan dialog, dengan terbuka, memohon belas kasihan dan pengertiannya. Batalnya ancaman berarti adanya rasa solider dengan yang lemah, tidak memburu kesenangannya sendiri, menunjukkan adanya perhatian, kebaikan, dan tenggang rasa dengan pihak yang tidak berdaya. Dalam hidup beriman, siapakah pihak yang berkuasa itu? Tidak lain adalah Allah. Allah lah pihak yang paling berkuasa di hadapan manusia. Sedangkan kita insan yang lemah, tergantung, dan terkadang merasa jauh dari perhatiannya. Semakin kuat perasaan itu, semakin kita merasa takut dan terancam. Seakan Allah tidak peduli pada kita dan kita dibiarkan dalam penderitaan, kesusahan, dan tidak dicintainya. Inilah perasaan kita manusia ketika merasa jauh dari Allah. Namun dalam sejarah bangsa Israel, Allah selalu menunjukkan kasih setianya. Ia bukan Allah yang bersenang-senang dengan dirinya sendiri atau tidak peduli dengan nasib manusia, lalu hanya berada di surga saja, duduk santai ungkang-ungkang di kursi goyang dalam istana. Tidak.
Allah kita sejak dahulu berbicara dengan manusia melalui para nabi, melalui putranya sendiri. Ibrani bab 12 ayat 2. Dan juga lewat pengalaman hidup kita. Lebih lagi dengan penderitaan putranya di kayu salib, Allah turut menanggung kesengsaraan manusia. Bandingkan Yesaya bab 53 ayat 3-4. Yohanes bab 19 ayat 17. Dengannya kita diperdamaikan dengan Allah. Surat Kolose bab 1 ayat 20. Manusia selayaknya bersyukur atas kebaikan hati Allah itu yang diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hidup bukan dengan rasa takut kita menghadapinya, namun harus dengan rasa penuh syukur. Tuhan memberkati kita. Amin.